di rumah ya, sambil santai. Kita masuk di pengenalan terhadap propertinya. Maksud saya biar lebih singkat, kita di sini jenis properti itu sebenarnya itu dibagi menjadi 4 ya. Mana itu nanti yang menjadi apa? Bagian dari penilaian properti. Kita udah tahu ya bahwa di penilaian itu ada 4 penilai. Udah ngerti ya? Kalau di penilai publik itu ada 4. Ada penilai personal property, ada penilai properti sederhana, ada penilai real property, ada penilai bisnis. Tapi penilai properti, personal property, penilai properti sederhana itu masuk di penilaian properti istilahnya. Penilaian properti itulah yang dibagi sama penilaian bisnis ya. Disinilah pembagian ruangnya, mana yang bagian penilaian properti, mana yang bagian penilaian bisnis. Secara sederhana penilaian properti itu, real properti itu ini definisinya ya, termasuk tanah, bangunan, apartemen, pusat perbelanjaan dan lainnya ya. Itu yang disebut dengan realty. Kalau yang disebut dengan personality ya, personality itu kepemilikan atas kepentingan hukum yang melekat pada benda selain real estate ya. Berarti real estate itu sesuatu yang berbeda dengan real property ya. Real property itu ciri-cirinya apa? Mesin, peralatan, alat berat, furniture, furniture ya. Kalau yang intangible itu ada hak tagih, hak paten, franchise dan lainnya ya. Nah, itu yang disebut dengan personal property. Personal property ini dia barangnya bisa dipindahkan tanpa merusak dari sisi barang itu ya. Mudah lah dipindahkan. Tapi kalau rumah coba gimana? Kecuali di rumah saya, kan rumah panggung ya. Kalau beli itu enak, kita tinggal pindahkan aja rumahnya, diangkat gitu. Ngerti ya? Kebayang enggak? Kayak rumah ini loh, kayak gazebo gitu kalau rumah di kampung saya. Jadi tinggal diangkat aja, dipindah. Yang pakai kayu itu loh, nggak ada pondasi. Ya kalau sekarang udah ada ya. Kalau dulu nggak ada. Jadi rumah itu bisa dipindah kalau dulu di kampung saya. Ini bagian dari penilaian properti, tapi juga ada personal properti ini kayak hak tagih, hak paten ini dia pembagian dari penilaian bisnis. Ya. Perusahaan atau badan definisikan sebagai entitas industri, jasa atau yang menjalani kegiatan ya. Jadi ini badan usaha ini juga bagian dari dia pelaksana dari perusahaan itu. Dia ini rata-rata ya apa kegiatan usaha itu ya tetap penilaian usaha ya, penilaian bisnis ya. Tergantung bisnisnya apa nanti dia kalau penilaian untuk menentukan nilai sahamnya industri berarti ya tetap butuh juga nilai properti nantinya untuk mengestimasi itu. Kalian ini ada penilai bisnis? Masih pengantar, Pak. Hukumnya Pak adanya, Pak. Apa? Hukum perusahaan dan bisnis bukan bisnis ada nggak ya? Oh, ada Pak Ada nanti Pak. ini. Harusnya ada ya penilaian bisnis. Oke, itu ya. Ini haknya penilaian bisnis. Kalau kita kan bagian dibagi ya. Oh ini apa kayak ini orang bisnis yang bisa nilai ini orang properti. Hak kepemilikan finansial. Itu ada juga bagian dari properti yang bisa menilai ya. Surat berharga ini bagian dari bisnis. Opsi dalam kontrak itu bisnis. Apa hak atas kepemilikan suatu usaha atau properti berarti bisa dua-duanya. BOT itu di sini ya hak kepemilikan finansial ya. Ini di dalam SPI kita begitu ya. Tapi dalam penggunaannya properti itu dibagi menjadi dua, ada komersil dan non
komersil. Kalau non komersil itu kayak apa sih? Rumah tinggal gitu ya. Rumah tinggal ada apa namanya? Kalau komersil udah tahu semua kan ya. Mall itu komersil itu. Rumah tinggal itu apa ya? Sebenarnya lebih seru juga sih kita menilai itu. Rumah tinggal itu residensial ya. Apa hunian ya yang bisa dihitung ya, teman-teman bisa semua lah ya menghitung kalau untuk rumah tinggal. Di penilaian sebelumnya teman-teman sudah dapat kan sebenarnya kan materi ini kan, residensial sudah ya. Ini sekarang kita sebenarnya lebih kepada materi komersial. Ada materi komersial ini kita coba bahas ya, kita apa namanya, diskusi lah. Ada industrial ya. Oh iya, saya nanti bulan berapa ya? Tanggal 30 itu saya di Medan. Siapa tadi, ada orang Medan ya? Ya, Tanggal Pak. 30 di Medan buat belajar agri. Itu orang-orang Medan itu banyak kali yang pinter ini ya, agri ya. Medan itu tempatnya ternyata. Oke ya, real property itu terbagi menjadi 5 pokok ya, pengembangan di atasnya. Ada residensial, komersial, industrial, agrikultur, sama spesial purpose, di mana kita mau bahas terkait dengan hal properti komersial saja ya. Properti komersial itu sebenarnya ya, keseluruhan ini apakah semuanya bisa pakai pendekatan income? Karena kenapa? Di pendidikan yang ini sebenarnya kenapa properti komersial itu dikaitkan langsung dengan pendekatan pendapatan? Karena tujuan utamanya adalah teman-teman memahami bagaimana menilai dengan dengan income approach untuk properti komersial ya. Tujuannya di situ, di mana kita mau apa namanya? Di mana kita akan konsentrasi belajar kita ini kepada apa? Shopping center, hotel, office ya. Industri itu ya, jujur aja saya, memang industri ini ya, industri ini memang dia secara teori mudah digunakan dengan pendekatan pendapatan ya. Yang penting apa yang ada? Data ya, datanya. Saya baru saja melakukan penilaian akrilik ya, industri akrilik. Saya minta data penjualan, harga jualnya berapa ya, minta laporan keuangannya. Sulit industri ini dikasih ya. Padahal kita mau mengukur nilai dia berapa sih sebenarnya industri itu ya. Industrinya berapa nilainya? Saya mau coba pakai income sebenarnya. Cuman sampai saat ini saya sudah 3 bulan ya nungguin data itu tidak bisa kita peroleh. Ya. Kesulitan lah, kesulitan di data sih sebenarnya. Kalau untuk melakukan penilaiannya enak-enak aja, Excel yang kerja. Sorry. Oke, Excel yang kerja ya. Di industrial ini sebenarnya gampang-gampang susah lah. Ya, biasanya kita lebih sering kalau untuk apa? Pabrik gitu. Pabrik itu ya udah kita gunakan pendekatan biaya aja, itu terpisah. Berapa nilai tanahnya, berapa nilai bangunannya, berapa nilai lainnya. Itulah nilai bagi dia. Selesai kan? Itu yang diinginkan oleh klien. Tapi bagaimana kalau industri pabrik itu kita mau pakai cara berpikirnya investor, kebutuhan investor, itu tidak tercover di situ ya.
Maka kesulitan pertama menjadi seorang penilai itu persoalan data ya. Data apa yang sudah kita peroleh, itulah yang akan kita kerjakan. Ya. Dengan metodenya pun arahnya ke sana ya, sama. Kalau mungkin shopping center, hotel, mall, eh, udah sama ya, shopping center sama mall kurang lebih sama kan. Hotel, office, iya Kang. Ya, tiga hal ini ya kita mudah lah ya mengidentifikasi. Oh, kita menilai mall seperti ini. Yang harus dipersiapkan hanya apa? Pewawancara saja sebenarnya. Pewawancaranya apa di dalam melakukan penilaian hotel atau mall ini? Ya wawancara kepada manajemen, apa kebutuhanmu di dalam kertas kerjamu, maka itulah yang dituangkan di dalam apa? Dalam pewawancara dengan manajemen. Kita tidak mungkin mengetahui sesuatu yang lebih tahu ya daripada manajemen tentang properti tersebut. Makanya kita ikutin saja informasi apa yang disampaikan oleh manajemen. Tinggal diverifikasi, oh ini masuk akal, oh ini enggak. Itulah yang dikerjakan. Kan sering pengembangan itu mixed istilahnya, itu pengembangan satu kesatuan ya. Setiap properti itu sebenarnya bisa digunakan dengan penilaian, dengan pendekatan apapun, selama didukung oleh data dan ya didukung oleh data, baik itu data umum dan data khusus. Udah, itu bisa semua digunakan. Ya, bagaimana dengan properti mixed use? Ya sama halnya. Metode mixed use di dalam penilaian dengan penilaian properti komersial, di mana potensi pengembangannya di atasnya sebagai mixed use ya. Jadi ada pengembangan hotel, mall, office, bahkan apartemen ya. Terserahlah. Apartemen itu digambarkan sebagai kondotel ya. Tapi kalau unit itu kita ya tetap unit ya, unit apartemen. Itu bisa pakai pasar, market to market, selesai ya. Kalian nanyanya nanti teknis saja. Kalau teori itu sebenarnya kalian baca itu sudah dapat. Kalau katanya si siapa Daran Mudaran, menilai itu bukan bukan persoalan kamu belajar teori-teori itu katanya. Kalau kalian mau tahu cara menilai itu, segera lakukan menilai itu katanya. Ya langsung aja kita uji coba maksudnya. Kalau nggak praktek penilaian itu hanya angan-angan saja, ya. Angan-angan artinya apa? Kayak gini, ya perbedaan antara kata tahu dan kata bisa gitu kan. Pak Dedi tahu nggak soto Madura itu katanya. Oh tahu saya soto Madura, ya. Pak Dedi bisa buatnya. Tunggu dulu. Itu racikannya kan ada khusus-khusus gitu kan. Nah, itu dia perbedaannya. Oh, saya tahu, tapi belum tentu bisa gitu. Sederhananya gitu. Dimenilai, kamu udah tahu nih teorinya. Kalau nggak praktek, ya selesai sebenarnya. Apa? Ya tahu teori aja. Tapi bagaimana aplikasi dari teori nggak ada. Aplikasi dari teori sama apa dengan praktisi itu ya kelimpungan sebenarnya teorinya itu kurang mendukung. Ya, teori itu sebenarnya ya oke lah secara ideal ada teorinya gitu. Tapi tidak semua teori itu bisa mendukung terhadap pekerjaan. Ya. Karena pekerjaan kita ini sebenarnya berulang-ulang terus. Itulah pekerjaan kita. Sehingga kita ini timbul keterampilan di dalamnya. Ya udah akhirnya kita bisa dengan sendirinya menjelaskan ke klien. Ya semua lah ya. Menjelaskannya seperti apa. Udah kita dapat tuh. Setiap kali kita mengulang penilaian yang sama itu, ya, kita akan coba kalian lihat bagaimana caranya dia dapat ilmu yang baru gitu. Kalian harus begitu nanti. Oh, saya mau menilai lapangan terbang gitu dengan pendekatan income. Ya udah nggak apa-apa. Kalian nilai lapangan terbang itu apa? Pesawat bandara ya? Apa namanya?
Bandara internasional. Iya, bandara itu dengan income gitu. Biar ada sendinya. Dengan biaya, Pak. Dengan biaya itu kan hanya mengukur, menyamakan. Kalian ngerti ya, pendekatan biaya itu menyamakan bahwa biaya itu, apa, nilai itu digambarkan oleh biaya dia pengembangan di atasnya itu. Ya udah selesai. Kritik terhadap ilmu penilaian terkait dengan pendekatan biaya itu mulai dari awal sampai sekarang pendekatan biaya itu dikritik terus. Pendekatan yang paling tidak, apa, tidak masuk akal lah, pendekatan yang, apa, kurang mencerminkan persepsi investor lah, tidak mengakomodir pasar yang sebenarnya lah. Ya biasalah, kelemahan-kelemahan dari pendekatan itu diungkapkan semua di pendekatan biaya itu. Kok bisa kita menghitung sesuatu yang satu kesatuan dihitung terpisah? Memang bisa dijual terpisah gitu kan. Itu sudah mulai dari tahun 1932, kritik terhadap pendekatan biaya itu sudah mulai. Tapi syukur pendekatan biaya itu pendekatan yang, apa ya, sebagai alat ukur ya. Kamu ngerjain income itu harus tahu berapa biaya investasi dia sebenarnya. Kalau mau lebih mudah ya. Hal-hal yang begitu itulah yang dipelajari di dalam pendekatan biaya itu. Memang di sini pendekatan biaya bukan sesuatu yang utama ya. Mungkin nanti kita coba bagaimana menilai shopping center itu dengan pendekatan biaya juga. Sama pendekatan income. Atau hotel atau office. Itu bisa semua sebenarnya dengan pendekatan biaya. Oke ya. Jadi apa sih itu properti komersial itu? Kenapa harus dinilai? Kenapa harus ini? Menilai sesuatu itu kita harus tahu tujuannya. Itu udah dapat di pendidikan sebelumnya sudah ya. Kenapa kita harus menilai? Kita menilai ini karena adanya penugasan ya. Kalau nggak ada penugasan ngapain kita menilai? Kalau kayak saya nggak ada penugasan ya nggak dapat uang. Apa yang mau dinilai? Ya udah, nggak usah nilai. Ya, apa itu properti komersial ya sebenarnya? Properti komersial itu dilihat dari dua sudut pandang sebenarnya. Ya, apakah properti itu menghasilkan uang atau tidak? Ya, sebenarnya tujuan dari kita ini mengukur nilai manfaat ekonomis dari aset tersebut kan. Makanya kita carikan metode-metode yang paling sesuai dengan jenis aset dan kualitas dia gitu ya. Properti komersial itu adalah jenis properti yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan dan secara spesifik dibuat untuk tujuan kegiatan bisnis tertentu. Inilah sebenarnya definisi inti dari pendekatan dari properti komersial. Ya. Dia ciri-cirinya menghasilkan pendapatan. Dibuat secara spesifik untuk tujuan bisnis biasanya. Ya, bisnis tertentu, baik itu untuk, apa, jual beli, kayak mall itu kan sebenarnya bisnisnya apa sih sebenarnya? Jual beli kan, mengoperasikan untuk dijual kan sebenarnya. Jualan. Yang dinilai di dalam mall itu bukan orang yang jualan itu ya. Oh, ini ada yang jualan, apa namanya, sepeda gitu. Oh, ini ada jualan baju-baju, Pull and Bear, Zara. Bukan itu ya sebenarnya yang dinilai, bukan itu ya. Ngerti ya maksudnya ya. Tapi sebagai satu kesatuan pengembangan itu yang dinilai. Kalau penyewa tenannya itu ya hanya, apa namanya, pelengkap aja sebenarnya. Yang dinilai bukan itu. Kalau penilaian mul gimana Pak? Katanya nanti nanya. Penilaian mul ya yang dinilai bukan masuk ke Zara, bukan masuk ke apa lagi itu. Full and Bear, bukan masuk ke situ itu yang dinilai ya. Beda ya. Oh, ini ada mataharinya ya. Kita yang nilai itu Pak, matahari itu ya Pak ya, yang dinilai ya.
Nah, itu sebagai penyewa sebenarnya. Ya, itu di pendekatan income itu hanya sebagai pelengkap aja, sebagai penyewa, sebagai sumber dari nilainya. Bagaimana nilai itu dicerminkan ya dari pendapatan dia itu. Kalau di pendekatan biaya, properti komersial sangat berkaitan dengan konsep real estate investment. Oke, konsep real estate investment ini kita melihat bagaimana di investasi properti ini ya. Investasi properti itu apa mau dibilang resikonya rendah, resikonya keukur lah intinya itu di bisnis properti itu, karena ada benda fisiknya ada gitu. Kalau kayak saham, kalau kayak apa kripto, kalian kan nggak tahu benda fisiknya di mana. Orang dia hanya sebagai apa namanya, pengukuran dari nilainya ya. Ada yang dijaminkan gitu loh, kayak penjaminan saham itu kan sebenarnya yang apa, perkembangan teori aja. Kalau katanya teman-teman sosialis, teman-teman Marxis itu sebenarnya sesuatu yang tidak ada itu yang diada-adakan aja katanya saham itu. Bagaimana kita mau melihat substansi dari dia barang itu katanya? Nggak ada lah substansinya katanya. Ya, kan memang nggak ada barang di saham itu. Barangnya tuh banyak gitu yang dikumpulkan. Kalau ada apa-apa, apakah itu bisa menjadi pengganti dia? Semuanya ditipu langsung turun jauh gitu. Ya. Kalau di bisnis properti ini, dia akan lebih terukur. Bagaimana terukurnya? Oh, karena pandemi kita pasti turun ya paling 5% lah. Ya, keukur kan? Nggak mungkin pas habis semua secara keseluruhan itu barang. Oh, bisnis properti saya lagi butuh banget nih uang untuk apa? Untuk melunasi di bank, ya udahlah saya bayar keseluruhan deh, saya tutupin deh dengan saya menjual aset aset hotel saya yang di mana, yang di Medan gitu, saya jual deh. Oh, saya tahu nih nilai pasarnya sekitar 600 miliar sumpamanya. Udah saya jual ya 400 lah, yang penting lebih cepat laku gitu kan. Ya itu kan diskonnya. Apakah itu kerugian? Belum tentu kerugian, kan masih dari nilai investasi dia dulu berapa kan. Tuh artinya apa, kerugian di dalam real estate investment ini keukur ya, ketakar lah, berapa saya akan rugi, berapa saya akan untung, itu bisa diperhitungkan secara formula matematis maksudnya. Kegiatan investasi adalah kegiatan yang menempatkan sejumlah modal kapital untuk memperoleh manfaat di masa yang akan datang dalam berbagai bentuk seperti cash flow, capital gain, kombinasi bisnis ya. Itu. Coba saya agak lupa. Ada enggak ya yang bisa menyebutkan 4 prinsip apa produksi itu apa aja? 4 faktor produksi. Eh, siapa siapa? Saya lupa juga, nggak nanya ini sama teman-teman. Eh, iya, Pak. Oke, siapa sebutkan namanya biar diingat sama anak-anak, biar dicatat sebagai keaktifan di kelas. Oke. Sebenarnya ini Seingat mengulang saya, aja. Ya, terus. seingat saya itu faktor produksi itu ada 4 ya Pak. Kalau disingkatnya itu S, Pak. DUST. Jadi yang pertama itu demand. Demand itu kan permintaan, berarti seberapa besar permintaan barang itu atau properti tersebut di pasar. Terus yang kedua itu utility. Itu utility berarti kan kegunaan. Nah, berarti seberapa bergunanya atau seberapa besar manfaatnya dari seberapa besar manfaat dari properti atau barang tersebut. Terus scarcity yaitu kelangkaan. Berarti misalnya barang itu semakin langka, berarti jelas nilainya semakin tinggi. Terus Hmm. T-nya itu, kok aku ngeblank? Bentar, Pak. Saya sedikit lupa ya T-nya ini. Ya, transferability. Nah, iya Pak, perpindahan itu terkait perpindahan nama dan lain-lain itu Pak. Mungkin itu Pak. Gimana?
Bener itu ya? Yang saya tanya itu faktor produksi. Izin menyampaikan pendapat, Pak. Jangan dong. Oh iya, Pak. Emang udah berpendapatan. Bukan, Pak. Izin menjawab Terus. maksudnya, Pak. Eh. Kalau menurut saya itu ada sumber daya alam, Pak, yang pertama. Jadi itu segala faktor produksi itu yang berasal dari kekayaan alam gitu, Pak, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Terus yang kedua itu ada labor atau tenaga kerja, Pak. Itu berperan untuk mengelola sumber daya alam tersebut. Terus yang ketiga ada modal atau capital, Pak. Nah, itu faktor produksi itu bisa berupa barang atau uang gitu, Pak. Terus yang terakhir itu ada kewirausahaan. Nah, ini itu keahlian atau keterampilan yang dimiliki seseorang atau suatu kelompok untuk mengelola faktor produksi tersebut, Pak. Menurut saya seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke. SDA. SDA itu apa sih sebenarnya? Sumber daya alam. Alam itu tanah itu ya? Iya, Pak. Oke. Bisa tanah dan ekosistem yang ada di dalamnya semuanya, Pak. Semua ya. Itu faktor produksi. Oke. Yang lain. Saya pengen lihat yang lainnya dulu. Pak, menurut Adam Smith, faktor produksi itu gitu kan. Kan enak kita dengarnya. Pak, menurut saya ini udah punya teori baru dia ternyata. Nggak disangka saya. Izin Emang Pak, suka buka itu, Pak. Oke. Terus gimana? izin menyampaikan pendapat. Untuk Nah, tadi jawaban dari Dava itu sepertinya untuk faktor-faktor nilai Pak, sedangkan untuk jawaban dari Franz itu sudah sesuai dengan faktor produksi. Nah, di sini saya menambahkan faktor produksi menurut ahli Pak, menurut Griffin di bukunya keluaran tahun 2006. Jadi untuk faktor produksi ini, yang pertama tenaga kerja atau labor, kemudian modal ataupun kapital, kemudian sumber daya fisiknya, physical resources, dan kewirausahaan atau entrepreneurship-nya, serta sumber daya informasi, Pak. Jadi di sini ada tambahan sumber daya informasi untuk jalannya sebuah produksi. Terima kasih, Pak. oke. Itu bukunya siapa tadi? Griffin, Pak. Oke. Yang lain? Kita kan seumuran, jangan takut-takut lah. Menurut saya, menurut ini Pak gitu. Kita ini seumuran loh. Ayo. Udah, nggak ada. Cuman 3 aja ya. Oke, terima kasih kepada Dava. Ke siapa lagi satunya tadi? Mike Febri ya? Iya, Pak. Franz, Pak. Panggilanmu siapa? Franz. Iya, Pak. Franz. Itu teman saya orang Medan tapi lahir di Papua. Ya, namanya Fransisius Doli. Beliau itu penilai juga di DJKN ya. Pinter orangnya. Orang Medan dia. Nah, terima kasih atas penjelasannya. Tadi sudah dijelaskan sama saudari Mike ya. Bahwa yang dimaksud tadi oleh Dava adalah faktor nilai. Eh, Dava lupa biasa. Terima kasih Mike. Tapi enggak, saya apresiasi dia berani gitu mengungkap, dan saya juga apresiasi kepada Mike udah berani mengungkap. Oh ini begini. Ini senangnya saya begitu. Apa? Jadi ada dialektik di antara kelas kita gitu loh. Apa yang maksud saya apa? Kalian jangan takut untuk apa menyampaikan pendapat kalian ya. Karena menilai itu bukan persoalan kalian mampu mengerjakan secara matematik atau secara Excel, ya. Bukan. Tetapi kalian nanti menjadi seorang penilai itu harus mampu menjelaskan kepada klien. Gimana ceritanya kalau kalian harus menyampaikan kepada klien, ternyata kalian sambil gemeter gitu kan. Kan nggak enak lah ke kliennya, ya kan? Pak, begini Pak, ini nilainya 300 miliar. Eh, Sambil gemeter gitu kan. Ini katanya si siapa namanya? Kliennya,
ini kenapa gemeter begini, cuma lihat saya katanya. Dikirain ketemu hantu gitu kan. Jadi menjadi seorang penilai itu mampu merasionalisasi angkanya ya. Mampu menjelaskan kepada klien. Itu pokok poinnya menjadi seorang penilai. Menjadi seorang penilai itu ya apa? Tugas pentingnya adalah kalian harus mampu menjelaskan apa yang kalian kerjakan. Bukan udah ini saya hitungan matematiknya sudah Pak, udah selesai gitu. Bukan ya. Tapi kalian mampu menjelaskan tersebut kepada siapa? Kepada pemberi tugas. Ketika ada apa-apa, kepada APH, kepada badan pemeriksa. Kalian harus bisa menjelaskan itu untuk apa? Untuk membuktikan bahwa kita sudah siap menjadi seorang penilai. Kalian harus bisa itu ya. Nah, yang kedua tadi udah benar ya, koordinasi bisnis, komunikasi tadi itu sebenarnya esentif dari apa namanya usahanya ya. Tadi disederhanakan kalau si Smith itu ya, omku itu ngerti ya, Adam Smith itu omku itu ya, faktor produksi sama dengan L1, apa L1 itu? Length, L2 lebar, loh, ngajar aku. Cek. Ke rumah. Halo, habis itu apa tadi? Capital, Ya, Pak. apa? Modal, Pak. Modal. Habis modal? Yuk apa? Kewirausahaan, Pak. Kewirausahaan ya. Kewirausahaan di situ apa maksudnya? Ayo di Appraisal Institute. Padahal Appraisal Institute saya yakin kalian sudah punya semua. Ayo apa? Ayo apa? Ya sebenarnya koordinasi usaha ya, entrepreneur koordinasi ya. Itu yang dibicarakan di situ gitu. Kalian sebenarnya sih bisa dilihat lah ya. Ini kan di awal sejarah-sejarah itu memang Adam Smith berbicaranya begitu. Ya. Oke ya, udah ngerti ya? Berarti ini esentif entrepreneur koordinasi ya. Apa koordinasi usaha lah intinya ya. Ini adalah 4 faktor yang menjadikan properti itu ada gitu ya. Kalau pendekatan biaya, kalian hanya melihat ini nih. Ya. Oke, ngerti ya? Koordinasi bisnis ini enggak ada nih di sini. Kenapa tadi dicemooh lah dia pendekatan biaya itu nggak rasional lah pendekatan biaya ini. Masa saya ada risiko investasi, risiko pengembangan, nggak ada apresiasi sama saya katanya. Berarti idealnya kalau di pendekatan biaya itu termasuk ini ya. Jangan lupa ya nanti ya ketika ditanya ya. Oke. Karena dia kalau di income itu dilihatnya sebagai satu kesatuan operasional dinilainya gitu. Itu kerennya. Oke ya. Sebagai suatu kegiatan investasi ya. Ini kalian udah ngerti ya yang dimaksud dengan capital gain, income flow. Udah ngerti ya? Jujur.
Apa itu capital gain? Ayu? Ya Pak, capital gain itu keuntungan. Iya, keuntungan yang di mana? Izin Yo. menjawab, Pak. Oke, terus siapa itu tadi yang mau jawab? Syafik, Pak. Ayu, perhatikan ya. Capital gain itu keuntungan Kok ketika kecil ya? Suaramu kecil. capital gain itu keuntungan ketika harga jual ada di atas harga belinya, Pak. Capital gain itu harga Jual di atas harga belinya. beli di atas harga jual apa harga? Harga jual di atas harga beli. Kalau harga beli di atas harga jual, capital loss. Oke. Capital gain ada capital loss. Oke. Gimana? Ayo. Yang lain? Ya Pak, sudah paham. Apa sih itu capital gain? Izin berpendapat, Pak. Iya. Kalau menurut saya capital gain itu ketika harga di atas biaya, Pak. Ketika harga di atas biaya, katanya si ini siapa? Bani, Pak. Katanya Bani. Gimana, Fe? Tadi siapa yang jawab? Iya, Safi Pak. ya? Iya, sama, Pak. Kalau harga ya price di sini, ya kan? Antara selisih dari biaya dengan harga itu disebut surplus, Pak. apa? Surplus. Keuntungan atau surplus. Keuntungan lah ya, profit ya. Ini kan biayanya. Price itu kan menunjukkan bahwa itu harganya gitu kan. Ngerti ya? Di sini ada value untuk nilai itu. Selisih antara harga dan biaya dan harga itu disebut profit. Selisih dari harga terhadap nilai disebut capital gain. Selisih dari nilainya itu loh. Capital gain itu siapa sih yang nyari nih? Pedagang nyari capital gain enggak kira-kira? Sinilah perannya investor itu, ya. Capital gain itu punyanya investor itu. Coba nanti lihat. Kalau nggak salah kalian dapat analisis pasar ya? Tahun kemarin kan? Iya, Pak. Oke. Habis itu, kalau selisih dari harga dan nilainya dia itu barang, itu disebut capital gain. Kalau selisih di antara biaya sama nilainya apa? Ini kan biaya, harga, nilai. Itu loh. Waktu kalian dikasih materi value, ya kan? Dulu kan dikasih apa itu harga, apa itu biaya, kapan disebut harga sama dengan biaya, kapan ketiga-tiganya sama. Ya kan udah kan keseimbangan pasar itu loh. Masih ingat enggak? Ya kan? Kapan disebut sebagai butuh apa? Pertanyaan saya tadi, kalau selisihnya antara biaya dan harga itu disebut apa gitu? Ayo. Tadi kalau selisih di antara biaya dan harga itu disebut profit. Kalau selisih dari
harga sama nilai itu disebut capital gain. Kalau selisih di antara biaya sama nilai disebut apa? Maksud saya gitu. Capital loss bukan, Pak? Kenapa? Capital loss. Yakin? Pendapatan, Pak. Hah? Disebut sebagai income-nya dia ya. Kenapa nggak sebut kamu keuntungan, Pak? Keuntungan proyek, Pak? Ya bisa aja kan? Oh, keuntungan bisnisnya, Pak. Gitu. Coba itu cari jawabannya ya. Tuh, PR pertama. Catat. Dicatat ya. Catat ya. Coba salah satu kegiatan ilmu investasi yang memiliki faktor dasar yaitu pendayagunaan sumber daya yang ada sekecil-kecilnya untuk menghasilkan pendapatan yang sebesar-besarnya di masa yang akan datang. Hal ini juga berlaku pada prinsip real estate investment. Tapi nggak ada lah. Risiko itu akan selalu berbanding lurus dengan keuntungan kalian. Ya. Semakin kalian berani melawan risiko, berjudi dengan risiko ya, kalau kalian kalah ya habis gitu kan. Kalau kalian menang itu banyak itu prinsip utamanya perilaku ekonomi itu begitu ya. Sebenarnya nggak ada istilah kita sekecil-kecilnya investasi bagaimana caranya mendapatkan sebesar-besarnya, ya enggak lah. Keuntungan itu selalu berbanding lurus sebenarnya ya dengan resiko apa yang kalian hadapi. Oke. Ya, kita coba memperkenalkan tadi ada apa? Shopping center. Kita tahu ya, shopping center itu ada yang pernah datang ke shopping center? Pernah, Pak. Sering. Sering ya. Baguslah kalau sering. Retailer house itu pasti sudah sering semua kan, jalan-jalan ke sini kan. Paling sering itu ya jenis supermarket lah. Ya. Indomaret gitu kan. Giant. Oke ya. Apa sih itu sebenarnya shopping center ya? Kumpulan usaha komersial ya. Kumpulan usaha komersial yang direncanakan, dibangun, dimiliki, dikelola sebagai sebuah unit yang berkait dengan lokasi, ukuran, dan tipe tutupnya terhadap area aktivitas perdagangan yang dilayani. Artinya pelayanan ya. Pusat pembelanjaan direncanakan dibangun untuk satuan tujuan, yaitu menghasilkan profit bagi investor maupun bagi tenan. Oke, itu prinsip sederhananya gitu ya. Karakteristik shopping center itu banyak sekali ya karakteristiknya, ya tinggal kita pahamin aja. Oh, karakteristiknya shopping center itu seperti apa sih? Oh, kesatuan bangunan secara arsitekturnya yang menyediakan ruang usaha yang dipilih dan dikelola sebagai suatuan unit yang memberi manfaat pada semua tenannya. Itu sebagai satu kesatuan ya dia ya. Kesatuan tempat yang disesuaikan dengan tipe pusat perbelanjaan yang diminta pasar. Lokasi berada di daerah perdagangan itu pasti, kapasitas ruang parkir pasti harus memadai ya parkirnya ya. Fasilitas servisnya ya seperti tempat bongkar muatnya itu harus ada semua, set improvement ya, penataan semua lah ya. Pengelolaan penyewa nanti ada manajemennya, lingkungan yang sesuai dan nyaman ya. Lingkungannya itu nyaman gitu. Buat siapa sih? Sebenarnya ya buat masyarakat yang akan menjadi market dia. Oke, karakteristik yang kedua, dia di daerahnya seperti apa sih? Jadi untuk membedakannya itu loh. Produk yang dijual apa jumlahnya nanti, jenisnya ya, tipenya, tipe apa namanya? Shopping centernya itu ada
community center, regional center, super regional center, ini berdasarkan daerahnya. Ya, luasnya berapa, jumlah populasi yang akan dilayani. Oke ya. Kalau seperti ini kayaknya udah lebih mudah deh, udah dipahamin ya. Istilah untuk gross building area, ya, GBA-nya, GLA-nya, NLA harusnya ya. Tapi iya GLA dia. Gross leasable area-nya. Istilah-istilah itu ya jangan berharap kalian sama gitu satu istilah. Enggak ya, beda-beda ya, tergantung kalian apa yang dibicarakan, biasanya itu sih. Ya. Common area ya. Ini yang tidak bisa diperjualbelikan sebenarnya common area ini. Tapi biasanya kalau di income itu yang gross leasable area atau net leasable area, area-area yang bisa disewakan gitu ya. Apa sih yang terpenting di situ gitu? Sebenarnya penting semua ya. Tinggal kita lihat ya, apa sih sebenarnya karakteristiknya gitu. Bagaimana variabel pendapatan dan variabel biayanya? Inilah yang penting nanti. Kalau dikaitkan dengan pendekatan pendekatan pendapatan. Ya. Karena ini adalah sumber nilainya. Dia pendapatan sewanya berapa? Pendapatan servisnya berapa? Parkirnya berapa? Biasanya parkir yang dimaksud di sini adalah kontraktual ya, dengan pengelola parkir ya. Pada umumnya begitu ya. Oh, pernah dipakai pendapatan lainnya enggak? Halo Bang. Assalamualaikum. Maaf Pak, izin mengingatkan portalnya Pak.
Mohon izin Pak, masih termute suaranya. Oke. Biaya operasionalnya dia berapa sih sebenarnya gitu. Terkait dengan apa? Yang terkait dengan pengoperasian itu barang ya. Maksudnya terkait yang dengan mall itu bukan biaya yang tidak terkait ya sama propertinya, tapi biaya-biaya terkait kayak asuransi, PBB, cadangan pengganti, biaya perawatan, administrasi umum. Itulah apa-apa yang terkait dengan itu aset, itulah yang dilakukan penilaian. Oke ya. Biaya-biaya ini biasanya apa namanya? Ya kalau kita udah sering menilai terkait dengan biaya, income ini kita udah enak ya. Kalian pahamin dulu apa itu dia, nilainya itu bagaimana, baru nanti kita nyambung keseluruhan ya. Pendapatannya apa, biayanya apa, sisanya itu sebagai NOI ya, pendapatan. NOI itulah sebagai sumber nilainya nanti. Oke ya. Daya tarik investasinya di mana, keberadaan anchornya itu pastilah ya, shopping center disewakan dalam net leasable basis, harga sewa bersihnya, ada peluang untuk merenovasi memperbarui ruang yang disewakan hingga image baru. Sebenarnya sih intinya kalau di pusat perbelanjaan itu bagaimana caranya dia menjaga tenannya, siapa anchornya. Biasanya gitu kita akan tahu ya, ini properti gridnya di mana gitu. Kita lihat anchornya siapa ya. Oh, yang di sini anchor tenannya ini Matahari gitu. Oh, ini Ramayana. Oh, ini Seibu sumpamanya. Oh, ini siapa lagi ya? Apa namanya? Tro gitu. Apa? Saya sering lama nggak nge-mall jadinya agak lupa juga nama-nama itunya ya. Ciri-cirinya ya. Intinya gitu. Semakin terlihat dari penyewanya itu dia, nilai propertinya itu. Harga itu pasti kesituan juga. Karena kenapa? Di setiap properti itu pasti punya segmen pasar. Segmen market share mana yang mau kita kejar, yang bisa berbagi banyak dengan pasar. Itulah yang kita kejar, ya enggak? Office building kita udah tahu nih, single office, bisnis. Ya, apa namanya ya? Office building itu yang dinilai apanya sih? Ya pendapatan dia juga sebenarnya. Pendapatan dia itulah yang diukur secara matematis nanti. Ya, pendapatan dia berapa? Keseluruhan lah intinya. Keseluruhan itu yang diukur, habis itu itulah yang dijadikan nilai bagi dia, ya. Udah jam 10 ya. Ya Pak, kurang 3 menit sampai 2 sampai 3 menitan Pak. Iya, makanya. Ini apa lagi? Oke, ini ya materinya ya. Halo, ini siapa ya? Iya, dengan Anda Bapak dari Bank BRI mau
sudah ada kartu kredit BRI belum? Ini nggak bisa nanti. Kalau telat udah nggak bisa kan? Oke ya, office. Kita persingkat aja. Tadi kayaknya banyak pengantarnya. Bangunan yang digunakan untuk tempat bekerja ya, bisnis, kegiatan bisnis yang disewakan itu apa sih sebenarnya di properti komersial? Itu space-nya ya, ruangnya itu yang disewakan ya. Ini di area Sudirman ya, di area CBD, non CBD. Kalian lihat nanti kalau ingin memahami bagaimana bisnis ini ya, properti komersial, lihat di datanya Colliers, itu lengkap ya. Lumayan biasanya kalian tahu nih, oh perselisih antara CBD dan non CBD itu berapa sih nilainya, harga sewanya seumpamanya. Di situ ada tuh. Kalian akan memahami itu. Bagaimana karakteristiknya? Oh, ada yang bertingkat ya. Kantor bertingkat tinggi, oh lebih dari 20. Oh, kantor bertingkat menengah ya. 5 sampai 20. Oh, kantor bertingkat rendah ya, di sekitar 5 ke bawah lah ya. Kantor taman seumpamanya. Kemudian terdiri dari beberapa gedung kantor. Ya banyak lah ya. Ini punyanya si Arcadia kalau di Jakarta tuh bagus ya konsepnya. Oke, klasifikasi fisik bangunannya kita tahu ya apa namanya, kualitas bahan bangunannya, maksudnya dari apa aja sih dia, itu bisa kita lihat lah. Teman-teman masuk ke dalam, liftnya apa, usia bangunannya seperti apa gitu ya, umurnya sudah berapa, luas per lantai. Ini kebutuhan-kebutuhan begini nih yang harus kalian pahamin. Karena kenapa? Nanti akan diwawancara dengan pendamping pada saat penilaian ya. Fasilitas penunjangnya apa, istilah umumnya apa sih, oh SGA ya, RVA itu apaan sih gitu kan, NVA banyak lah ya, SC sama kayak ini, kayak yang di mall sih sebenarnya kurang lebih, karena sama-sama space dia yang diperjualbelikan ya. Pendapatannya saya sama juga sih, pendapatan sewa, service charge, overtime, parkir dan lainnya. Kalau untuk biayanya kurang lebih sama kayak ini ya. Lah industri ini yang agak sulit kalian mau diukur dari sisi mana gitu kan. Oke, pabrik ya, itu masih bisa kita ukur dari sisi pendapatan dia. Mungkin dia sebagai satu kesatuan pengelolaan bisnis ya. Kalau satu kesatuan pengelolaan bisnis antara warehouse sama factory ini apa namanya? Ya sama-sama bisa dilakukan dengan pendekatan pendapatan, tinggal bagaimana datanya dan enggak diukur. Dikasih enggak datanya gitu ya. Itu sederhananya. Kalau nggak ada datanya enggak bisa juga kita menilai sebenarnya. Kayak industri yang saya sebutkan tadi, akrilik. Kalau nggak ada pabrik akrilik itu nggak bisa kita kerjakan kalau nggak ada datanya. Kecuali ada datanya. Oh ini datanya. Oh ya udah, saya kelola dulu. Soalnya saya presentasi gitu. Itu bisa kita olah. Setelah kita peroleh datanya, kita analisa apa kekurangan di dalam formula kertas kerja kita. Maka itulah yang akan diwawancara dengan pihak manajemen. Oke ya. Industri mesin, pekerjaan, modal, semua sederhananya itu tinggal kita lihat dia bergerak di bidang apa industrinya itu. Oke ya. Cuman rata-rata ya apa ya, kalau selama ini di Indonesia itu yang lebih mudah masih dipahamin, dikerjakan ya. Industri yang menghasilkan income pasti maksudnya sebagai satu satuan bisnis, pengelolaan profesional ya. Itu yang dilakukannya. Ada di sini ada commercializer, ya salah satunya bisnis swap ya, restoran, hotel, shopping center, sport center dan lainnya ya. Cuman ya semuanya itu akan tergambar di mana? Di hotel sebenarnya dari yang lainnya ini.
Di hotel ini semuanya ada sebenarnya. Ya. Cuman tinggal kita lihat kelasnya aja. Itu hotel apa sih sebenarnya? Ya. Oke. Hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan dan penginapan berikut makanannya ya. Itulah yang disebut dengan hotel itu. Nanti terkait dengan karakteristik semuanya, kalian baca sebelum kalian ke lapangan ya. Kalian baca sebelum ke lapangan bagaimana, oh ini city hotel ya, atau hotel transit ya. Oh ini hotel 3 jaman ya. Itu kan beda-beda ya. Tapi kalau selama dia masih ada reportnya, ada apa namanya, ada laporan keuangannya ya, kan semuanya ada di laporan keuangan kan, baik kontraktual baik sewa menyewa, selama ada di situ silahkan kalian masukkan sebagai income. Pak, bagaimana kalau kita menilai hotel 3 jaman Pak? Hotel 3 jaman, ngerti ya hotel 3 jaman ya? Nggak ngerti ya? Enggak, Pak. Oh, baguslah. Transit itu nggak sih Pak biasanya disebutnya? Iya, boleh. Intinya apa yang ada di cash flow dia yang dapat ditunjukkan oleh dia, itulah yang dinilai. Ya. Dari data laporan dia seperti apa digambarkan, itulah yang dinilai untuk dipertimbangkan di dalam cash flow income itu. Kelasnya apa Pak gitu. Jumlah kamarnya berapa? Fasilitas yang tersedia bagaimana? Ya. Semua secara keseluruhan itu dipertimbangkan di dalam penilaian hotel tersebut, ya. Keunikan hotel ya, keunikan hotel itu kita banyak kali ya, apa yang bisa dikerjakan di dalam melakukan penilaian hotel ini, itu terdiri dari sesuatu yang sulit, yang intangible asetnya pasti ada tuh di situ ya. Tapi disebutlah penilaian hotel ini sebagai properti khusus karena kenapa, ada kekhususan di dalam situ, tidak mungkin sama dengan properti lainnya. Kalian harus tahu jenis-jenis properti khusus itu apa saja sih gitu. Itu tugas kedua, kalian harus daftarkan apa aja sih. Menurut siapa sih? Menurut ini, oh ini pendapatannya. Pendapat ini properti khusus itu ini gitu. Coba ya. Oke, kita secara struktur biaya itu kurang lebih sama, hanya dia akan dilihat dari pendapatan kamar dia berapa, ya. Pendapatan F&B dia ada enggak itu. Pendapatan lainnya ada enggak? Ada yang hotel itu gabungan antara pendapatan kamarnya ada pendapatan karaoke-nya ada, ya. Jumlahnya sama banyaknya. Bagaimana kita nilai itu? Ya. Pak, jumlah kamarnya 20. Jumlah karaoke-nya tempatnya 20 juga, 20 room. Kan imbang nih nilainya. Bagaimana cara menilainya? Kalau dia, ya harusnya kita dapat data-data pendukung dari dia ya, untuk melakukan penilaian itu ya. Dari data itulah yang harus kalian ketahui gitu. Oke, kita akan melihat dari keseluruhan properti komersial itu hal pokok penting apa sih hingga ia harus menggunakan pendekatan pendapatan gitu ya. Bagaimana, coba kita lihat hierarkisnya. Hierarki dari pendekatan itu ada pendekatan apa, ayo. Halo. Hierarkisnya gimana sih? Ayo sama Arnold. Iya, Pak. Hmm. Hierarkinya apakah? Tapi saya kurang paham sih, Pak. Atau saya asal jawab hierarkinya pendekatan pasar, Pak. Ya terus sebutin apalagi. Pasar, biaya. Oh. Oke. Jadi pendekatan itu memiliki hierarki. Hierarkinya seperti apa? Coba dilihat di SPI ya.
Setiap kalian melakukan penilaian, konfirmasi dulu kepada SPI, baca SPI-nya seperti apa, ya. Itu yang terpenting. Kalau kalian sudah baca SPI-nya, oh iya, saya sudah baca, berarti ini gini, udah gitu. Lihat SPI 106-nya, nanti dia berbicara tentang apa? Tentang pendekatan dan metode. Nah, saya rasa karena ini adalah lanjutan, itu kalian sudah selesai, ya. Kalau memang ada yang nggak ngerti, nanya aja, nggak apa-apa, kita jelaskan, ya. Jadi di dalam hierarkinya, secara pendekatan di dalam penilaian itu ada hierarki yang paling aktual di dalam memahami nilai itu, ya tetap pendekatan pasar. Karena kenapa? Harga nilai itu sebenarnya aktualitas dari harga, ya. Yang tersering yang mengemuka di pasar itu disebut harga. Itu yang mengemuka saja. Artinya yang mengemuka itu di pasar itu yang dapat diukur, yang dapat dilihat, itu harga sebenarnya di pasar. Aktualitas itulah yang harus kalian ukur menjadi nilai. Oke. Yang kedua itu income. Income seperti apa, ya? Data pasarnya, data masukannya ada enggak inputan dari pasar gitu. Kalau iya, ya udah kita pakai income. Oh, jenisnya apa? Jenisnya iya. Oh, kita udah tahu nih gitu. Kebutuhan kita ini gitu. Oh, dia jenis data pasarnya tidak ada, Pak. Propertinya menghasilkan pendapatan. Oh, hotel menghasilkan pendapatan enggak ya gitu kan? Oh iya, menghasilkan pendapatan. Berarti hierarkinya terhadap pendekatan pendapatan. Oh tidak, ternyata pakai cost approach. Cost approach itu secara hierarkis dia paling bawah. Kenapa? Karena dia pendekatan yang paling jelek katanya. Oke ya, nanti secara pendekatan itu kalian lihat di SPI 106 itu akan menggambarkan terhadap SPI itu gitu. Kalian metode pendekatan sampai metode bagaimana dia digunakan ya, di situ ada. Kesesuaian dengan tujuan, kesesuaian dengan dasar nilai, dengan jenis properti, kualitas dan kuantitas. Ini kualitas ya. Kualitas dan kuantitas dari data ya, dari data pembanding ataupun objek itu ya. Ya, pendekatan pendapatan. Apa sih inti dari pendekatan pendapatan? Intinya dari pendekatan pendapatan itu, penilai properti itu ya, berdasarkan kepada hubungan dari hubungan antara pendapatan dari properti itu dengan nilai. Itulah yang dihubung-hubungkan hingga dia pendekatan pendekatan pendapatan ini memiliki keuntungan terhadap pendekatan lainnya ya. Kelebihan dari pendekatan lainnya itu ya. Ya. Oke, pendekatan pendapatan secara sederhana itu ya, di mana kita tahu bahwa pendekatan pendapatan ini mencoba bagaimana sih formula matematis sederhananya gitu. Pendapatan bersih dibagi tingkat kapitalisasi, maka itulah nilai bagi objek itu ya. Kelemahan dari pendekatan ini dan kelebihannya ya, pendekatan pendapatan dapat diterapkan untuk semua jenis properti yang menghasilkan pendapatan. Dalam proses rekonsiliasi untuk menetapkan ini, properti itu rekonsiliasi untuk properti konvensional, pendekatan ini diberi bobot yang lebih besar dibandingkan kedua bobot yang lainnya ya. Keterbatasannya penetapan diskon rate, kapitalisasi rate yang kurang tepat dapat menghasilkan estimasi yang kurang benar juga. Oke ya. Itu dulu ya, saya ada lanjutan lagi meeting ini sebentar. Terima kasih banyak, mohon maaf telat ya, saya punya utang waktu kepada teman-teman. Nanti coba kita bahas lagi ya. Terima kasih atas perkenalannya, semoga perkenalan kali ini ya membawa kita kepada kemudahan dalam mengajar ke depan.
Terima kasih banyak. Salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Ada pertanyaan enggak? Halo, ada pertanyaan enggak? Sepertinya belum ada. Nggak ada ya? Yang lain gimana? Bisa ditampung ke pertemuan selanjutnya, Pak. Bagaimana, Pak? Oh, siap. Siapkan pertanyaan ya, berarti ya. Kalau gitu, siapkan pertanyaannya. Coba dilihat videonya itu ya, yang tadi. Coba pahamin apa tugasnya, nanti disampaikan. Itu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga teman-teman semua sehat ya. Habis ini ada kelas lagi? Ada, Pak. Ada, Pak. Siap-siap. Ya, semangat lah ya. Semoga apa nilainya memuaskan dan dapat A semua. Biar nggak Amin. ribet-ribet lah ya. Kuliah yang benar gitu aja. Apalagi masa pandemi gini kan. Pada saat masa pandemi ini apa sih yang terpenting sudah? Yang terpenting itu ya dari rumah kita selamat gitu aja sampai rumah.